سأنشر على الشاشة هذه الأسئلة. سنكون في صفحة الرابعة. فتحتم أو شفتم على الشاشة. معكم هذه الأسئلة صح؟ صفحة الرابعة. أيوة. نبدأ هنا. هذه الفقرة. معنا الفقرة بعد اقرأ النص الآتي ثم اختر جوابا مناسبا من الأجوبة الأربعة وفقا للنص. Ya, jadi kita milih dari 4 jawaban itu satu aja. Ya iyalah ya. La raiba anna asra Umar wal asr al-dhahabi wal Islam wa annahu kamala ahda Abi Bakar. Wa anna Umar nafsahu kana ashharu khulafa'il muslimina. Wa hasba ma tamma min al-islah fi ayyamihi wa li syu'unil idarah wal mal hatta qalu kana Umar awalu man dawana dawawi. Mazhab dalil yang zahir. Mandawana dawawin faqat a'talil muqatilin min ahli al-hijazi wa li ailatihim minan nisa wa sibyan matabatin sabitat urifat bil ata wa qadara dalikal ata hasba qurabatihim minan nabi au syuhudihim badrul kubra au hudurihim al-mawqi al-masyhurah al-qadisi. Tamam. Enaknya jelasin artinya dulu apa gimana ya? La raiba, ya kita tahu ya la raiba. Pokoknya nggak diragukan lagi kalau zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu asr dahabi. Apa itu asr dahabi? Zaman keemasan gitulah ya. Zaman keemasannya Islam. Mungkin kalian pernah dengar asr dahabi itu kan pas Abbasi, asr dahabi kan pas ini ya. Pokoknya emang semua asr tuh punya keunggulan sih, punya maziyah masing-masing. Nah, sekarang yang kita mau pelajari itu yang mau kita baca ya dari Fakro ini, zamannya Sayyidina Umar itu masyhur dengan apa gitu. Kita tahu yang paling masyhur itu misalnya Mushaf Utsmani, yang menjadikan suhuf atau bacaan Al-Qur'an ada di mushaf berarti Sayyidina Utsman kan gitu. Sayyidina Umar apa nih kan gitu. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan terkenal dengan apa? Muharabatul Sayyidinil Arab ya kan, kayak orang-orang yang ngaku jadi nabi karena pas Sayyidina Abu Bakar kan pas zaman setelahnya Nabi wafat kan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kamala ahda Bakar, dan Sayyidina Umar kan setelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu kayak menyempurnakan masanya Abu Bakar kan. Wa anna Umar nafsah kana asyharu khulafa'il muslimin. Dan di Fakro ini dinyatakan bahwa Sayyidina Umar itu yang paling masyhur dari para khalifah-khalifah muslim. Wa hasba matama minal islah fi ayyamihi, karena banyak banget yang beliau lakukan dari amal-amal baik ya, dari islahat beliau ketika beliau menjabat jadi khalifah di ayyamihi, itu hari-hari beliau menjabat jadi khalifah ya. Wa li syu'unil idarah, dan juga beliau itu banyak sekali memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan idarah itu kayak administrasi gitu ya. Asal wadah ya Gamah? Nah, sudah wadil. Afwan Ustazah. Ya. Ustazah. Gimana? Kamal ada. Bakri. Menyempurnakan. Gimana? Iya, dari situ Ustazah boleh diulang? Oh iya, karena suara putus-putus. Waduh, saya jelas. Waduh. Iya. Jadi Sayyidina Umar kan setelah Sayyidina Abu Bakar, jadi emang menyempurnakan masa beliau. Jadi biasanya para khalifah itu kan kita wafat kan nggak tahu kapan kan, makanya biasanya setiap khalifah itu kayak Nabi ya, Nabi sebelum wafat kan udah tajhiz, sudah punya pasukan perang tapi belum berangkat misalnya gitu buat pergi ke menaklukkan apa waktu itu, Masr, Syam dan lain-lain itu ya. Nah kemudian dilaksanakannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi ada beberapa hal juga proyek-proyeknya Sayyidina Abu Bakar dilaksanakan oleh Sayyidina Umar, kan biasa kayak gitu kan.
Terus Umar sendiri itu yang paling masyhur ya, Asy'ari yang paling terkenal dari Khulafaul Muslimin. Dan Sayyidina Umar sudah melakukan terkenal itu gara-gara apa sih? Karena beliau melakukan banyak islahat ya, banyak islah, banyak yang beliau lakukan gitu dari hal-hal yang baik-baik itu. Dan juga beliau itu juga melakukan banyak hal di syu'un idaroh, di hal administrasi dan mal keuangan. Hatta qalu, sampai dikatakan ya, karena Umar awal mendawana dawawin. Jadi Sayyidina Umar tuh kayak pertama kali yang merapikan administrasinya orang Islam ya, orang Muslim. Iya, mungkin kalian tahu sendiri ya zaman sekarang ada banyak orang yang jadi kayak ceramah sih. Ada banyak orang yang berpikiran gini, Ra'aitul Islam fil ghorab walakin ma ra'aitu muslimin gitu kan. Ma ra'aitu Islam fi syarq walakin ra'aitu muslimin. Pasti ibarahnya tuh kayak kita ngelihat Islam di barat tapi kita nggak ngelihat muslim di sana, kan nggak banyak kan, nggak mayoritas. Terus kita ngelihat para muslim di timur tapi kita nggak ngelihat Islam. Misalkan di sana itu administrasinya hancur, misalkan yang dibilat muslimin gitu ya. Kalian tahu sendiri di Mesir juga kan, sampah di mana-mana. Kalian tahu juga di kampus syu'un idarohnya kayak apa, antrinya kayak gimana. Kalian mau dapat buku nih di maktabah, bukanya jam 9, jam 10, tapi antrinya apa? Jam 6 kan gitu. Kan itu efisien enggak kan? Soalnya jadi inget yang buruk-buruknya sih enggak. Jadi intinya kita enggak, bukannya kita menjelek-jelekan ya, tapi emang itu waki ya. Emang itu kenyataan kalau idarohnya muslimin itu kurang rapi ya enggak sih? Kalian aja bisa mungkin pernah bedain ya antara syu'unnya Kemenak sama syu'unnya Mendikbud misalkan. Kok jadi ke situ ya? Bukan jelek-jelekin ya, tapi hakon itu memang benar terjadi ya kan. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah di sini Sayyidina Umar itu yang merapikan tentang administrasian, tentang keuangan gitu, dan itu yang pertama kali bikin diwan, ya, bikin kantor-kantor. Jadi misalkan kantor syu'un ini gitu. Jadi terpisah dinas-dinasnya gitu ya. Punya kantor-kantor sendiri, jadi rapi administrasinya gitu. Fakat atau lil muqatilin, terus muqatil itu kan dari kata qatala yuqatilu. Jadi beda ya qatala sama qatala. Kalau qatala itu yang ikut perang gitu lah, yang muqatil itu. Dari ahli Hijaz dan juga untuk keluarga-keluarganya dari perempuan. Oh, di sini yang terbunuh ya dalam perang dari penduduk Hijaz, terus untuk keluarga-keluarganya, untuk istri-istrinya, anak-anaknya, nisa, sibian gitu ya. Dikasih martabat tabita orifatil, atau dikasih banyak penghargaan, banyak pemberian. Wakadar dalikal atau, dan pemberian itu seberapa banyak sih hasba korbatih minan nabi. Seberapa dekat yang mukotil itu dengan nabi, nah seberapa besar dapat atau itu, dapat penghargaan itu, dapat pemberian itu. Au syuhudihim badrul kubro, atau ketika ikut hadir, bahkan syahid, ikut perang Badar Kubro gitu. Itu lebih banyak lagi atonya. Jadi sangat dihargailah kesyahidannya dan juga perannya atau kedekatannya ke Nabi. Au hudurihim al-muqi al-masyhuro, atau mereka emang ikut hadir juga di peristiwa-peristiwa besar gitu ya. Kayak peristiwa Qadisiyah. Peristiwa Qadisiyah itu perang yang Al-Qoqo bukan sih, yang mau membebaskan Yaman ya. Apa namanya Qadisiyah, juga lupa. Ya, Qadisiyah itu nama ini, nama perang. Ada lupa sih Qadisiyah itu pas apa. Yang Yahud apa yang Yaman ya? Qadisiyah. Ini mah langsung ini Marokah Qadisiyah gitu ya. Marokah Qadisiyah itu Faris ternyata. Ya bukan Yaman gitu. Qadisiyah itu dia Fathul Islam milik Faris, waqa'at fi 13 Sya'ban tahun 15 Hijriah, bainal muslimin bi qiyadati Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ambratur Persia bi qiyadati Susani, bacanya ya orang Persia nih ya, fil Qadisiyah. Intahat bintisar muslimin, alhamdulillah. Wa maktal, dan pemimpinnya Persia mati di situ. Wa kanat ahadu ahamil ma'arik li fatil Irak. Nah, jadi Qadisiyah itu pintu masuknya sebelum penaklukan Irak ya di sini tuh. Kan Irak ya daerah Persia sana juga. Syahidat al-Marokah tahalluf Imbratir Asasani Yazdajir Salis ma Imbratir Bizantini, apa sih bacanya, Heraklius ya ini, Zaujul Hafidah. Ini ya Marokah Qadisiyah itu.
terjadinya berapa tadi Sya'ban 15 Hijriah ya. Tamam. Ya itu ya. Jadi di sini tuh satu faktor yang jelasin tentang kekhalifahan Sayyidina Umar. Tamam. Lanjut. Ini Ustazah, kayak ya. Maudu'un nas asabik. Kita kayak pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi habis baca fakroh gitu, terus enaknya dikasih judul apa nih gitu ya. Yang pertama at-taqaddum alladzi anjazahu Umar. Jadi kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar atau al-asr ada bil Islam, zaman keemasannya Islam, masa keemasannya Islam, al-islah wal mawaqif fi ayami Umar, jasa-jasa yang atau kejadian-kejadian gitu yang dilakukan pada masa Khalifah Umar, pada masa jabatan Sayyidina Umar gitu ya. Asyurul Khulafair Rasyidin, yang paling terkenal dari Khulafaur Rasyidin. Nah, dari 4 option ini mana yang paling tepat? Mana yang paling tepat? Kalau asar dhahabi alil Islam atau asyharu khulafair rasyidin itu terlalu umum, kayak kalian nggak langsung kebayang isinya kayak fakroh tadi ya kan. Jim Biasanya kita Ustazah ya? Oke, Ustaz. Jim Jim, Ustazah. Ustazah. Al-Islah Ya karena yang tersebut di fakroh itu ayam islah Umar. dan mawaki ya kan. Contohnya kayak tadi dawana dawawin gitu ya. Jadi kenapa kita nggak milih ba atau dal karena itu terlalu umum. Terus kalau yang hamzah karena di sini nggak nyebutin takodum walaupun dilakukan takodum. Jadi kayak lebih cocok itu kita milih judul yang disebut di fakroh, ya kan? Kayak di fakroh itu, oh ini emang islah dan juga mawaki yang terjadi ketika ayam Umar. Kalau yang hamzah tuh karena itu kemajuan yang dilakukan oleh Umar. Itu kayak buat jadi judul. Di sini kita nggak nyebut beberapa takodum. Maksudnya mufradatnya gitu. Nah, ya. Enaknya jim ya, al-islah wal mawaqif fi ayami Umar. Tamam. Fi ayami Umar gitu ya. Karena Umar termasuk dari mamluk minasor. Limada yu'addu ahdu Umar aslan dahabian. Kenapa masanya Sayyidina Umar itu disebut masa kemasan? Yang pertama, li'annahu kana min asyir hulafa, li'annahu kana qadiran 'ala al-qiyam bil islahat, li'annahu kana qaidan syuja'an, li'annahu kana najian fi tawsi'i manatikil Islam. Ini sebenarnya kalau kita nggak cuma fakroh ini, semuanya benar ya kan? Tapi karena kita ke fakroh, satu fakroh itu tadi aja, yang lebih cocok yang mana berarti? Apakah karena Sayyidina Umar itu terkenal, termasuk yang terkenal? Yang B ya kan? Cocok sama judulnya ntar. Pak. Oke, lihat. Atau karena sukses memperluas daerah-daerah Islam, atau karena beliau qaid syuja, beliau itu qaid itu kayak panglima perangnya gitu ya, panglima perang yang pemberani. Mal murad bil mawaqi fi akhirin nas asabik. Apa maksudnya dari mawaqi? Ya mawaqi jama dari mauqi. Di akhir nas yang mawaqi masyhurah tadi bukan sih. Ya di sini kan au hudurihim al mawaqi al masyhurah kal qadisiyah. Yang tadi qadisiyah perang yang mau masuk Irak itu tadi ya. Yang pertama, mawaki itu apakah artinya al-hadas atau al-hamah atau al-ma'arik wal huruf atau al-aktor wal aqalim al-manatik wal aktor. Ahdas at-tahriyah wal hama artinya peristiwa-peristiwa sejarah yang penting. Ma'arik wal huruf itu peperangan-peperangan gitu ya. Aktor aqalim itu nama-nama tempat, kota-kota gitu. Nama-nama daerah lah. Manatik wal aktor juga nama-nama daerah. Yang mana? Yang dinas ya di sini. Kalau yang dinas di sini mau ke masyhur kal qadisiyah karena ada contohnya qadisiyah. Berarti cocoknya yang mana? Yang mana? Ayo. Hamzah. Ma'arik wal huruf ya Ustazah. Jadi kalau yang ahdas tahriha ma itu peristiwa sejarah yang penting. Kalau yang ba di sini ma'arik dan huruf itu peperangan-peperangan. Peperangan itu juga termasuk peristiwa penting ya kan. Nah, peristiwa penting itu jawabannya yang lebih umum, ma'arik huruf jawabannya lebih khusus. Nah, pilih yang mana? Karena di sini contohnya langsung qadisiyah, langsung perang yang mau masuk daerah Irak itu tadi. B.
Iya, Oke. kita yang mbak aja ya. Tamam. Hadihi hiya ma'ayir i'ta'il martabat ats-tsabita lil muqatilin min khilafati Umar illa, jadi kita pengecualian. Tadi apa sih pertimbangan ngasih seberapa besar penghargaan ke para muqatil dari Ahlu Hijaz? Yang pertama kan karena hasba qorobatih minan nabi, terus atau syuhud di Badar Kubro atau syahidnya Badar Kubro, atau yang hadir ikut perang Qadisiyah. 3 itu ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Musyarakatuhum fil ma'arik, terus qarbatuhum min rasul, ishamuhum fil islahat, hudurhum fil mawaqi' al-masyhurah. Kelihatan banget ya. Musyarakah fil ma'arik, ikut perang. Qarabat minar rasul, kedekatan rasul. Ishamat fil islah, perannya mereka dalam memperbaiki umat gitu ya. Huduruhum fil mawaqi' al-masyhurah, hadir di peristiwa-peristiwa penting atau perang-perang tadi ya kan, kita maunya perang. Yang jim ya. Jim. Jim. Oh jadi cepet ya. Kita cuma habis itu fakroh ini lagi, terus soalnya cuma tuh 2, 3, 4. Selesai. Karena cuma sampai halaman 5 kok. 4, 5. Ustazah, apa Oke. jawabannya, Ustazah? Jawabannya ishamuhum fil islahat. Isham itu peran. Kan saham kan bahasa Indonesianya. Orang punya saham kan, orang punya andil di situ kayak peran gitu kan. Jadi isham tuh mereka berperan dalam melakukan islahat. Ya, tamam. Ya, kita lanjut ke qiraah. Artinya Berarti pertanyaannya, Ustazah. Berarti kemudian betul-betul saya sauti wadi amma. Artinya pertanyaannya, Oh, hadihi hiya, ini adalah ma'ayir. Ma'ayir itu pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Mi'yar itu timbangan atau takaran. Jadi kan mereka yang syahid ya, ikut perang dan syahid dikasih penghargaan sama Sayyidina Umar. Nah, penghargaannya tuh besar gedenya. Misalkan orang ini dapat berapa emas, ini dapat berapa gitu ya. Itu ditimbangnya tuh takarannya ikut apa gitu. Ikutnya dari segi seberapa dekat sama Rasul. Oh, ini paling dekat sama Rasul, dapat yang paling banyak gitu. Oh, ini ikut Qadisiyah, dapat banyak. Oh, ini ikut syahid di Badar Kubro, dapat banyak gitu. Jadi ma'ayir itu pertimbangan-pertimbangan. Apa sih bahasa Indonesia enaknya? Ya itu pertimbangan ya enggak? Itu pemberian martabat ats-tsabitah yang tadi apa penghargaan-penghargaan lil muqatilin, orang-orang yang syahid ketika zaman Umar, kecuali kalau kecuali kan berarti kita milih yang enggak, ya kan? Hamzah iya benar, ba iya benar, dal iya yang enggak jim, ya kan? Tamam ya? Nahtu ila al-faqrah at-taliyah. Inna ahlakiyatil afrad tu'athiru ala nadratihim ilal amal alladhi hazza asas au amaliyah intajiyah. Faqad wajadna anna unsur al-amal daruriyun li ayyi nashatin iktisadiyyin. Wa bidunil unsur la yumkinu qiyam au istimrarul amaliyah al-intajiyah. Waqad wajadna anna al-afrad fil mujtama'at al-mutaqaddimah iktisadiyan yanduruna ilal amali bihtiramin syadidin binaw'in minal qadasah. Fahum bidzalika yutkinuna al-a'mal allati yakumuna biha wa la yatahawanuna fi adaiha ala ahsani wajhin alimina anna dzalika sayakunu fi maslahatihim wa maslahatil mujtama' kakun. Waqad akadal islamu hadhil alaqata bainal amali wa mustawal intaji fil hadits syarif innallaha yuhibbu idza amala ahadukum ayyutkina. Oke, jadi ahlakiyatul afrad, ahlak atau etika ya. Sebenarnya ahlak, etika, norma beda sih. Ya ahlak gitu aja kita terjemahannya. Ahlaknya seseorang itu tu'asir mempengaruhi apa? Nadrotihim. Nadroh itu kayak word view-nya ya. Word view itu apa enaknya bahasanya? Pandangan, cara pandang. Ya. Jadi ahlak kita itu
mempengaruhi cara pandang kita gitu. Nadratihim, cara pandang kemana? Cara pandang tentang amal, ya, pekerjaan. Alladzi hazza. Ini hazanya apa ya artinya? Tunggu, Ana buka kamus ya. Biasanya hazza itu artinya menggetarkan. Ihtaza kalau itu ya. Ini tadi Ana bacanya hazza ya. Hazza itu artinya Hazza. hazza yahuzzu artinya menggerakkan. Afwan Ustazah, boleh diulang Ustazah? Diulang dari mana Habibti? Diulang dari mana? Dari Nah, awalnya Ustazah, soalnya habis out saya. Oh, nanti ada rekamannya kok. Tapi ini belum jauh banget sih, baru ina ahlakiyat kan. Oke. istamir. Hazza artinya menggerakkan ya. Kalau ihtazza itu terguncang artinya. Terguncang. Oke. Jadi akhlaknya seorang itu mempengaruhi cara pandang atau worldview mereka tentang pekerjaan. Karena itu yang menggerakkan fondasi atau dasar ya, asas. Setiap ya, asas ayyi amaliyah. Tadi bacanya asas ayyi amaliyah. Salah satu. Alladzi hazza asasa ayyi amaliyatin intajiyah. Dan itu akhlak kita ya. Jadi akhlak kita tuh kayak apa? Itu sangat mempengaruhi cara pandang kita tentang pekerjaan. Karena itu yang menggerakkan kita gitu. Jadi kayak motivasinya gitu loh, menggerakkan kita, pendorong fondasi kita ya. Untuk apapun ya, ayyi amaliyah, untuk proses apapun. Yang proses itu merupakan intaj. Intaj itu kalian tahu artinya natijah kan hasil ya. Intaj itu kayak proses memproduksi sesuatu gitu. Kalau di dunia pabrik-pabrik itu intaj artinya produksi. Jadi kalau kita mau produktif nih, akhlak kita gimana gitu. Soalnya akhlak itu yang bisa membentuk cara pandang kita. Kalau kita memandang amal ini itu ibadah gitu ya, ya itu pengaruh banget ke hasil ya kan. Kalau kita ngelihat amal ini tuh beban, nggak ada niat ibadah, cuma bikin capek, cuma ngerjakan tugas gitu, ya udah hasilnya kayak gitu sesuai dengan gimana dia memandang amal itu gitu kan. Kayak gitu ya. Fakat wajadna, kita juga udah mengetahui nih kalau unsur dari melakukan sesuatu itu doruri, penting banget. Li ayyi nasyat iktisodi. Oh, di sini emang kita ngomongin ekonomi ya. Jadi amaliyah intajiyah di sini emang produksi ya. Jadi unsur amal itu memang penting banget untuk suatu apapun kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu banyak banget ya. Ada yang di bank, ada yang di suk, ada yang di dukan, macam-macam lah ya iktisodi. Di toko gitu atau di halal mart gitu ya. Wabidunil unsur layum kinu kiam, terus tanpa unsur itu kita tuh nggak mungkin bisa melaksanakan. Kiam di sini bisa artinya melaksanakan ya, bukan berdiri aja ya. Jadi kayak aku mubi itu kan saya melakukan atau melaksanakan gitu ya. Aku mubi tadris gitu. Gak harus berdiri untuk belajar, untuk mengajar kan gak, kiam di sini melakukan. Jadi untuk melakukan nasyat iktisodi tadi kita butuh unsur amal tadi. Kita cara memandang amal itu seperti apa gitu. Yang baik, yang benar pasti kita memandang amal itu adalah ibadah kan gitu. Karena memang semua amal nafiah itu dia diniatkan ibadah, dia udah jadi ibadah. Oke, jadi kita nggak mungkin bisa melakukan atau melanjutkan ya istimror, amaliyah proses, intajiyah produksi. Gitu ya. Jadi kita nggak mungkin tanpa unsur itu tadi. Pokoknya aja nanal afrod, terus kita juga udah tahu orang-orang di dalam masyarakat, di mujtama'at al-mutaqaddimah, di masyarakat yang maju. Ya. Kalau Indonesia bisa dibilang maju atau berkembang? Berkembang itu biasanya disebutnya bilat namiyah ya. Kalau yang maju mutaqaddimah ya. Jadi di masyarakat yang maju, terus secara ekonomi ya iktisodian, di sini masuk nih secara ekonomi ya. Yang duruna ilal amal bihtiram syadid. Pasti mereka itu ngelihat pekerjaan itu dengan menghormati pekerjaan itu. Kayak contohnya apa? Jepang ya enggak? Kalau di Jepang tuh kayak untuk pekerjaan, untuk ke waktu, untuk pokoknya beda lah cara mereka ya. Mereka kan sakofanya kayak gitu, untuk melihat ke amal, ke wakat gitu ya. Jadi negara-negara maju itu kalau memandang atau menilai amal itu ihtiram syadid, dengan sangat menghargai atau menghormati amal itu. Binauin minal qodasah, dan sampai kayak disucikan gitu ya, dimuliakan gitu lah.
fahum bidzalika, jadi kayak nggak hina gitu lah intinya. Fahum bidzalika yutkirul amal. Dengan itu kalau mereka punya cara pandang kalau suatu pekerjaan itu dinilai ihtiram ya, suatu penghargaan lah gitu, beban gitu ya. Itu akhirnya orang itu jadi tekun, jadi rajin untuk mengerjakan gitu ya, tinul amal alat yakumuna biha yang mereka lakukan gitu. Misalnya mereka sekarang pengajar, ya mereka all out lah ngajar. Saya mereka melihat pengajar itu muhtarom misalnya kayak gitu. Atau mereka melakukan kerja di manapun, nah mereka akan tekun gitu ketika mereka menghargai pekerjaan mereka gitu. Walaya tahawanu, terus mereka nggak merendahkan gitu ya. Al-hawan kan yang biasa-biasa gitu. Nggak merendahkan gitu waktu melakukan pekerjaan itu. Walaya tahawanu fi ada ilasani wajhin alimina anadhalika, terus mereka itu melakukan hal dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tahu alimin di sini. Mereka tahu ya ini halnya ya. Mereka tahu, mereka melakukan hal dengan tekun dan tidak meremehkan pekerjaan mereka tuh karena mereka tahu annadzalika sayakunu fi maslahatin, karena itu untuk masalah diri mereka sendiri dan juga masalah mujtama, masalah masyarakat mereka secara luas, kakul, secara keseluruhan. Karena memang semua orang kerja itu ya, satu posisi itu sebenarnya berharga loh. Satu posisi nggak dikerjakan dengan baik, nyebar ke semuanya, rusak itu jadinya manajemennya kan gitu kan. Fakat akad dal Islam, nah Islam juga sudah menekankan akad yu'akidu tauhid ya, menekankan hadhil alaqah, kalau itu tuh berkaitan gitu. Bainal amal wa mustawal intaj, antara gimana orang memandang amal atau pekerjaan atau profesi dengan level ya, mustawa intaj, level keberhasilan produksi. Fil hadis syarif ada dalam hadis, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum ayyukina. Karena Allah itu suka kalau ada seseorang melakukan pekerjaan itu dengan tekun gitu loh. Jadi nggak males-malesan gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Yang waqad akadal Islam. Islam itu telah menekankan hubungan antara amal dan mustawa intaj, pekerjaan dan juga level produksi. Hasil ya, intaj itu memproduksi kan menghasilkan sesuatu, hasil produk. Kalau alaqah apa Ustazah? Hubungan. Ya Ustazah? Hubungan. Oh iya iya. Iya, jadi harus itkon. Jadi emang nggak males-malesan, nggak ngawur gitu ya, harus itkon melakukan segala sesuatu. Itu dalam hadis. Mal unwan al munasib. Nah, apa nih? Yang pertama al amal asasul intaj. Amal itu atau pekerjaan itu asas ya, dasar atau pondasinya dari intaj, suatu produksi. Terus al-Islam yad'u ilal intaj. Islam itu menyeru kepada produksi atau produksi itu maksudnya kita menghasilkan sesuatu gitu. Jadi hari ini kita punya natijah apa gitu. Jangan yang kayak hari ini kita nggak punya produk apa-apa, nggak punya hasil apa-apa. Kalau qatun nasyat al-istidlal bil akhlaq, hubungan antara kegiatan ekonomi ya dengan akhlak atau maslahatul mujtama mutawaqqifun ala maslahatil fardi. Kemaslahatan masyarakat itu tergantung dari kemaslahatan seseorang. Apa nih enaknya? Jim. Kalau ketunasyat al-iktisadi bil Akhlak. Iya, cocok juga sih. Coba diulang Ustazah artinya. Apa Ustazah? Amal fondasi dari intaj. Islam menyeru ke intaj. Intaj itu menghasilkan sesuatu gitu ya. Terus hubungan antara kegiatan yang ada unsur ekonominya gitu dengan akhlak. Ini yang Hamzah juga cocok tahu yang amal asasul intaj. Karena tapi yang itu juga cocok yang akhlak, alakohnya akhlak dengan ya cocok sih. Jadi kan gini, nasyat iktisadi itu ada alakoh sama akhlak. Alakohnya apa? Karena akhlak itu jadi worldview atau cara pandangnya yang membentuk cara pandangnya seseorang tentang suatu pekerjaan. Jadi ada alakohnya antara akhlak dengan nasyat iktisadi gitu kan. Dan cara pandangnya orang tentang suatu pekerjaan bisa meningkatkan tingkat produktivitas kan gitu. Jadi ada emang alakohnya gitu.
Tapi dia juga bisa loh jadi al-amal asasul intaj. Tapi enggak juga, lebih cocok yang jim. Karena kalau amal asasul intaj itu enggak langsung. Karena bukan amalnya itu sendiri, tapi nadratul insan ilal amal, ya kan. Oke, yang jim ya. Lanjut. Nah tuh, fahimna minan nas asabik anal Islam amarona bi. Islam tuh nyuruh kita untuk apa? Yang pertama, kasbirizil halal, nyari rezeki yang halal. B, itqanul amal wa ahdil arbah. Kita harus tekun dalam pekerjaan dan ngambil untung. Yang jim, irtiqo bimustawal intaj, kita harus meningkatkan level produksi. Yang dal, itqanul amal wa tahali bil akhlak. Kita harus tekun dalam melakukan sesuatu dan juga kita harus berakhlak yang baik. Dan Yang mana? Dal. Dal ya, soalnya tadi waktu nasnya Islam kan yang 2 baris terakhir kan, di situ kan ayut kinahu lebih ke itkon. Tapi yang Mbak salah, kenapa? Karena ahdul arbah cuma ngambil untung, ngambil ribah ya kan. Terus yang kasbur rizak, emang Islam itu nyuruh kita kasbur rizak halal, tapi kan dari nas sabik aja, nggak dari nas yang lain. Irtiqo mustawa intas, sehingga kita nggak cuma disuruh irtiqo menaikkan produksi ya kan. Nah, terus kita lanjut. Mau kifu afrodil mujtama'at al-mutaqaddimah minal amal. Gimana sih mauqif tuh kayak sifat sikap ya. Beda ya sifat sama sikap. Sikap ya. Gimana sih sikapnya orang-orang masyarakat maju, negara-negara maju kayak Jepang gitu ya. Tentang pekerjaan. Yang pertama, yahtarimunahu wa ya'tabirunahu minal qadasah. Mereka itu menghargai pekerjaan dan juga pekerjaan itu sesuatu yang mulia, yang suci gitu ya. Ya'tabiruna ka'aba, pekerjaan itu kayak beban, sakilah yang berat. Yahtarimunahu wa la ya'tabirunahu minal qadasah. Salah ya, soalnya dalanya. Terus yang dal ya'tabirunahu min wasail intaj. Kalau pekerjaan itu untuk memproduksi aja gitu. Salah satu perantara atau wasilah untuk memproduksi. Betul Hamzah ya. Jadi orang-orang negara maju itu melihat pekerjaan itu adalah sesuatu yang bisa dihargai, dihormati dan juga suci. Enggak hina maksudnya. Ma huwa asasun najah fil amal hasban nas asabik, itu kan asasun najah fil amal. Jadi bukan al amal asasul intaj, jadi enggak tepat emang judul yang tadi. Maksudnya kita milihnya tepat ya. Maksudnya tadi alaqatun nasyat al-iqtisadi bil akhlak. Tadi di sini kan yang dibahas apa itu fondasi dari kesuksesan suatu pekerjaan. Kalau kita lihat dari teks yang tadi, yang pertama kita bisa sukses kalau itqanul amal wa nasyat fil intaj, tekun dalam melakukan pekerjaan dan juga memproduksi. Atau yang Mbak, itqanul amal ma'atawakal Allah, dengan tawakal ya. Yang jim wa adami tahawun fi, tidak meremehkan. Yang dal ma'al iltizam bil matil al-a'la, atau kita iltizam bil matal al-a'la itu kayak kita istiqomah ya, iltizam itu ya udah berpegang teguh gitu kan, istiqomah kayak terus-menerus jadi yang terbaik gitu loh. Ikut aturan yang baik, jadi kayak taat aturan terus istiqomah gitu. Yang mana kalau sesuai dengan teks yang tadi yang cocok? Dal salah. Yang kata-kata ada di teks aja biar benar. Karena semuanya itu bagus ya kan. Yang cocok sama teks gitu. Alif. Alif. Ya, Hamzah salah. Hamzah. Alif bukan Hamzah. Yang pokoknya yang tawakal sama iltizam bil masir Allah itu kan nggak ada dalam teks. Yang ada dalam teks itu yang Hamzah sama yang jim. Yang Hamzah itu ada kan dalam teks karena kita harus nasyat fil intaj. Terus ada mutahawun juga ada. Nah, itqanul amal wa nasyat fil intaj atau itqanul amal wa adami tahawun fi. Kita suruh intaj enggak di sini? Di sini tuh sebenarnya nggak ada perintah untuk intaj loh. Di sini tuh cuma ngomong kalau cara pandang kita ke pekerjaan itu mempengaruhi intaj gitu doang kan. Jadi kayak intajnya tuh bukan di proses tapi di hasil. Ada enggak di sini? Di kita yang ada mutahawun ya. Karena di sini kan la yatahawanu nafi ada iha ala asli.
Jadi kalau kita melihat pekerjaan, melihat amal itu kan di sini ada nih fahum bidzalika yutqinunal a'mal, berarti itqan fil amal alat yakumuna biha wala yatahawanun, dan ada mutahawun gitu kan fi adaiha. Jadi cocoknya yang ada mutahawun. Udah ngerti ya kenapa kita milih yang ada mutahawun? Pahim. Tamam. Oke, habis. Alhamdulillah. Yang Dah. ini nanti sama Ustazah Aulia katanya. Mana yang itu? Di sini kalau sudah